Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 28 September tahun 2025, tema atau judul khotbah kebenaran firman Tuhan yakni kasih yang menang atau dosa yang menang. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 yang berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan bersama-sama bersaat teduh di hari Minggu ini untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau yang menuntun kami oleh Roh-Mu, urapi setiap hati dan telinga kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Apabila itu adalah teguran, didikan Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, sebagai pengantar nih di awal khotbah nih, saya mengangkat tema tentang kasih yang menang atau dosa yang menang. Itu berangkat dari apa yang saya lihat di sosial media. Lagi-lagi sosial media memang cukup mempengaruhi kita ya. Tapi yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang menjadi keresahan hati saya. Ada beberapa story atau postingan yang terlewat, atau yang lebih tepatnya lewat di beranda saya. Beberapanya tentang artis-artis di Amerika, khususnya para penyanyi ya, yang membuat saya kepo. Karena ternyata beberapa artis ini memiliki penampilan yang tidak umum seperti itu. Laki-laki berdandan seperti perempuan dan sebaliknya, perempuan berubah menjadi laki-laki. Ini memang bukan hal baru ya. Yang jadi masalah ialah tagline-nya itu adalah love wins. Kasih yang menang. Kasih menang. Lalu ada seorang penyanyi itu membuat background dengan ayat firman Tuhan yang menggunakan ayat ini saudaraku ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 ini. Dengan mengatakan bahwa Tuhan itu kasih, God is love. Love wins. Allah itu kasih dan kasih itu menang. Nah, saudara tentu tahu ya apa yang saya maksud dengan semboyan love wins itu banyak kali disuarakan oleh siapa. Ini mungkin topiknya agak sensitif, tapi di Indonesia mungkin ya kita masih kebanyakan konservatif, tapi saudara jangan meremehkan kegerakan ini. Karena saya memperhatikan terlalu banyak artis, terlalu banyak aktor, terlalu banyak aktris, baik itu yang bekerja di dunia ya hiburan khususnya, para penyanyi, kemudian juga pemain film, itu menguasai Amerika Serikat dan memberikan influence. Ya banyak diantaranya yang memberikan influence yang
bagi saya itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tidak main-main saudaraku, beberapa di antaranya adalah bisa dikatakan sebagai mega bintang. Mereka penyanyi ternama, terkenal, banyak fansnya di mana-mana. Sehingga ketika mereka menyuarakan love wins, atau istilahnya rainbow pride, semua orang pasti akan meneruskan campaign itu. Nah, nasib yang berbeda dialami bagi mereka yang berpikiran konservatif, yang berpikiran masih tradisional, yang ortodoks, orang-orang yang taat secara Kristiani. Ketika mereka menyuarakan tentang penentangan mereka terhadap gerakan love wins ini atau LGBTQ ini, anehnya aktor atau aktris yang konservatif ini malah dibully, dan mereka mengalami yang namanya istilah anak muda zaman sekarang, cancel culture. Saudara tahu cancel culture itu? Suara orang banyak itu mengalahkan mereka, yang membuat ya karir mereka tuh dalam keadaan di ujung tanduk nih kalau coba-coba melawan gerakan love wins ini. Sehingga banyak orang menuntut orang-orang konservatif ini untuk meminta maaf dan menarik kembali ucapannya. Ya, beberapa contohnya ya saya tidak mau sebutkan aktor-aktornya, ya salah satunya Chris Pratt lah, pemeran film Guardian of Galaxy ya. Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang Kristen yang taat, dan ketika dia mengomentari soal penolakannya terhadap kegerakan LGBTQ ini, dia dihujat, dia diserang, dan dia mengalami yang namanya cancel culture. Lalu bagaimana? Kita stand atas dasar apa, saudaraku? Kenapa ada istilah atau ada semboyan love wins ini? Apa sih sejarahnya ya? Kalau kita lihat zaman sekarang, kalimat love wins itu bisa dikatakan kalimat yang sangat populer ya. Dan latar belakangnya ialah slogan ini sering dipakai oleh gerakan LGBTQ atau campaign dari kaum pelangi ini, terutama setelah tahun 2015, saudaraku, ketika pengadilan tertinggi di Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, kaum LGBTQ ini akhirnya berkata, kasih akhirnya menang atas diskriminasi. Tuhan itu kasih. Jadi siapapun boleh mengasihi siapapun. Nah, kedengarannya ini baik, saudaraku ya. Tetapi saudara tentu tahu inilah yang disebut dengan di dalam pikiran kita itu sudah ada sebuah konsep pembenaran. Jadi kita menggunakan istilah Allah itu kasih, dan kasih itu menang. Namun yang kita benarkan itu adalah konsep kita. Orang bisa saja mencomot ayat-ayat dan dia berusaha untuk membangun teologi dia pribadi, atau lebih tepatnya asumsi dia pribadi, untuk menyatakan sesuatu yang salah itu benar. Hanya dengan ngomong love wins, God is love, seakan-akan Tuhan menyetujui dengan apa yang diyakini oleh kaum LGBTQ ini. Saya tidak ingin bermaksud di sini menyerang kaum LGBTQ. Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Sekali lagi, masalahnya sekarang saudara bisa berkata Tuhan itu kasih, tapi saudara jangan lupa Tuhan itu juga adalah kebenaran. Jadi kalau kasih mau menang, kebenarannya juga harus menang. Ya, kalau saudara berharap bahwa Tuhan membenarkan apa yang saudara lakukan hanya dengan modal perkataan love wins, itu artinya saudara hanya mencomot ayat tanpa melihat satu konteks kesatuan firman Tuhan. Ya, kedengarannya indah, love wins. Tuhan itu kasih, jadi siapapun boleh mengasihi siapapun. Kita harus bertanya dalam hati kita sekarang, apakah benar kasih itu bisa dipisahkan dari kebenaran?
Apakah benar kasih berarti membenarkan semua gaya hidup kita? Dan bagaimana kasih Allah yang sejati itu bekerja menurut Alkitab, saudaraku? 1 Yohanes 4 ayat 8 memang sudah kita baca. Allah adalah kasih. God is love. Namun kita harus berhati-hati. Allah tidak sama dengan toleransi buta. Karena firman Tuhan menunjukkan bahwa kasih Allah itu memiliki dua sisi. God is love itu benar. Tapi saudara perlu juga mengingat, Tuhan juga adalah consuming fire, api yang menghanguskan. Kekudusannya terlalu mulia sehingga siapapun manusia atau makhluk yang hidup yang bisa menatap wajah Tuhan, seketika itu juga dia pasti akan mati. Karena kemuliaan, kesucian, dan kekudusan yang terpisah dari dosa. Kasih itu memang mengampuni dosa. Itu sebabnya Allah, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, supaya yang percaya tidak binasa. Namun kasih juga di satu sisi membenci dosa. Saudara ya, mata Tuhan itu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Jadi saudara tidak boleh memisahkan kasih Allah dan kebenarannya. Saudara tidak bisa memisahkan kasih Allah dan kekudusannya. Kalau kasih tanpa kebenaran itu akan menjadi permisif sifatnya. Semua boleh, semua benar. Dan inilah yang diyakini oleh kegerakan Love Wins tadi. Kalau kebenaran itu tanpa kasih, akhirnya apa? Jadi legalistis atau legalisme. Seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, keras, tanpa pengampunan. Atau kaum radikalis, yang begitu luar biasanya cinta terhadap agamanya, tapi tanpa menyadari, karena membela agama, mereka malah membinasakan orang. Itu adalah kebenaran tanpa kasih atau tanpa belas kasihan. Dan yang terakhir, kasih Allah. Kasih yang menuntun orang kepada pertobatan. Saudara tentu pernah mendengar kisah bagaimana Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika Yesus menantang semua orang di situ, siapa di antara kalian tidak pernah berbuat dosa? Biarlah dia yang pertama mengambil batu dan melempari perempuan ini. Tapi semua orang sadar bahwa mereka punya tengkorak masing-masing yang mereka simpan rapi di dalam lemarinya. Itu adalah sebuah bahasa kiasan, saudaraku ya. Bahwa kita ini sebenarnya jangan berasa sok suci. Sebenarnya kita ini punya rahasia kelam yang cuma kita dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan berasa engkau tidak pernah berbuat dosa. Maka Yesus menantang, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa? Biar pertama kali melempar wanita ini dengan batu. Kelihatannya love wins ya. Tuhan mengasihi pendosa. Tapi apa yang Yesus katakan? Setelah semua orang pergi, Yesus berpesan kepada wanita ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan ini. Orang-orang yang mendukung kata-kata atau kalimat atau tagline love wins, mereka lupa bahwa Tuhan juga berkata jangan berbuat dosa lagi. Ya, LGBTQ itu jelas. Kalau menurut terang firman Tuhan, maaf saudaraku ya, kalau saudara yang baca secomot-secomot ayat, saudara harus perhatikan hal ini. Kejadian 19. Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena dosa seksual yang menyimpang. Saudara tentu pernah membaca ya di dalam Kejadian 19. Silakan kalau saudara tidak pernah membaca. Kejadian 19, Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Api murkanya itu tetap sama terhadap dosa. Terutama dengan dosa-dosa yang dianggap Tuhan tuh kejijikan, ya ini kenajisan. Nanti kita lihat di dalam perjanjian baru juga ada. Jangan bilang ini karena Tuhan perjanjian lama itu kejam. Jangan salah. Perjanjian baru juga ada.
Sodom dan Gomora dimusnahkan karena dosa seksual yang menyimpang. Imamat 18 ayat 22 berkata, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Itu kekejian. Jadi kata-kata kekejian ini, saudaraku, itu lebih jahat daripada najis loh. Kekejian itu dosa berat. Kalau ada laki-laki bersetubuh dengan laki-laki secara seperti ia bersetubuh dengan perempuan, ini dengan gamblang dikatakan oleh firman Tuhan loh. Ini kekejian. Jadi jangan pernah bilang love wins ya, kalau saudara nggak tahu dasar firmannya. Roma 1 ayat 26 dan 27 berkata apa? Paulus berkata bahwa laki-laki meninggalkan hubungan yang wajar dengan perempuan dan melakukan hubungan yang memalukan sesama jenis, dan itu mendatangkan hukuman Allah. Itu di dalam perjanjian baru, saudaraku. Roma 1 ayat 26 dan 27. Sehingga kita bisa berkata bahwa firman Tuhan itu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, manusia berdosa, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, Yohanes 8 ayat 11. Ketika perempuan yang kedapatan berbuat zina mau dihukum rajam, dilempar dengan batu, dan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah ia yang melempar duluan. Akhirnya tidak ada satupun yang berani. Satu persatu orang pergi. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Yesus mengampuni orang, tetapi Yesus tidak membenarkan perbuatannya loh. Yang ngeri sekarang ialah gereja, bahkan beberapa gereja di barat. Jangan bilang bahwa orang Kristen itu menyetujui yang namanya LGBTQ. Tidak, saya ini orang Kristen konservatif. Jadi kalau ada gereja-gereja di Amerika itu oknum, tidak pernah ada ajaran Kristus yang membenarkan LGBTQ. Saya kasih tahu, saya garis bawahi, dan saudara juga garis bawahi. Kekristenan itu sangat tegas soal firman Tuhan, saudaraku. Soal yang namanya kesucian, kekudusan itu. Boro-boro sesama jenis, yang beda jenis aja saudara mengingini dalam hati aja wanita lain, saudara sudah berdosa di dalam hatimu, dan itu jahat dalam pandangan mata Tuhan. Apalagi kekejian, dosa dengan sesama jenis, itu betul-betul dibenci oleh Tuhan. Saya juga agak serem ya. Saya pernah lihat ada suatu video yang beredar, ada seorang pastor dengan pakaian ala-ala pendeta di Amerika, tapi dia menggunakan selempang berwarna pelangi, dan dia berdandan seperti wanita. Dia mengenakan bedak, kemudian dia menggunakan lipstik, dia menggunakan bulu mata, blush on. Itu begitu mengerikan, saudaraku, dan dia menyebut dirinya pastor yang menyampaikan tentang kasih Allah. Paling ini orang gak punya dasar firman. Paling ini orang hanya mencari kebenaran yang bisa mendukung apa yang ia yakini, love wins tadi, yang mendukung kegerakannya. Tapi kalau mereka belajar konteks kebenaran firman Tuhan, maka apa yang mereka lakukan itu dosa dan bertentangan dengan Tuhan. Nah, sekarang kita bahas soal cancel culture yang saya bilang tadi ya. Banyak orang di dunia barat, banyak orang Kristen yang mengalami yang namanya cancel culture. Di Indonesia nggak terlalu sih, saudara ya. Masih orang-orang yang LGBTQ di Indonesia ya masih belum berani speak up. Mungkin ada beberapa, tetapi negara kita masih konservatif sekali, dan beberapa di antaranya dihujat. Saya sebagai fans Liverpool juga, klub bola kesayangan saya di Liga Inggris, satu kali pernah ngelihat ada story, atau lebih tepatnya postingan ya, di Instagramnya Liverpool FC. Itu Instagramnya punya mereka yang di pusat, bisa dibilang seperti itulah.
Ada yang namanya campaign LGBTQ dan itu sangat menyedihkan bagi saya loh. Saya hampir-hampir bilang, rasanya pengen meninggalkan ini klub, tapi ya bagaimana, klub kesayangan, tetapi apa kepentingannya? Ya, apa kepentingannya Liverpool FC atau adminnya ini mempost mengenai campaign LGBTQ di Instagram? Kalau bukan karena ya bisa dibilang pengen open minded dengan kaum ini supaya menjadi bagian dari fans Liverpool, orang hari ini nggak pengen ditolak, orang hari ini nggak pengen jadi di cancel culture, saudaraku. Tekanan di dunia barat tuh begitu berat bagi mereka yang setia. Ada dua sisi tekanan tuh, saudara ya. Sisi pertama seperti di Indonesia yang namanya intoleransi. Orang beribadah diintimidasi. Saya pernah lihat video orang beribadah di sebuah tenda, lalu ada oknum-oknum orang-orang di sekitarnya yang menyalakan musik dengan speaker yang keras, dengan lagu-lagu sekuler, lagu-lagu EDM, lagu-lagu dangdut koplo. Mereka setel keras-keras menghadap orang yang sedang ibadah. Ini memang RIP ya, rest in peace toleransi di Indonesia. Tidak seperti di eranya Presiden Soeharto. Hari ini terlihat begitu banyak intoleransi terjadi. Ini sebagian kecil aja yang dibuka, diungkap. Saya percaya lebih banyak yang terjadi. Nah, itu tekanan iman, saudaraku ya, bagi orang-orang di Indonesia. Tetapi tahukah saudara bahwa tekanan iman dan kesetiaan di negeri barat itu sama beratnya? Karena di dalam kebebasan berpendapat, kebebasan itu menjadi kebablasan. Kita akan sulit stand berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ketika suara mayoritas berkata itu benar. Kalau saudara menolak itu, saudara akan di cancel culture. Saudara akan disisihkan. Dan itu gak enak loh buat artis-artis loh. Tetap stand dengan apa yang dia yakini. Dia mau tidak mau harus kebanyakan ikut arus demi mempertahankan posisinya biar tetap bisa dipakai. Maksudnya dipakai di dunia perfilman, dipanggil, di calling untuk memainkan film, atau biar konsernya bisa didukung sepenuhnya oleh fansnya. Mau nggak mau, ya, cancel culture is real, saudaraku ya, di dalam kehidupan budaya di Amerika sana atau di wilayah Eropa, saya tidak tahu. Tapi semoga jangan sampai dia masuk ke Indonesia, saudaraku, yang seperti ini. Tapi saya juga tidak menyarankan saudara melakukan persekusi terhadap orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu. Ya, beberapa di antaranya alasan orang adalah masalah kejiwaan. Beberapa di antaranya oleh karena mereka mengalami trauma masa kecil, mengalami pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu ialah karena saudara tidak dibekali dengan kebenaran. Ada salah satu pemain bola, kalau tidak salah bekas pemain FC Barcelona ya, saya lupa namanya, Pedro kalau tidak salah. Dia punya anak laki-laki, tetapi dia suruh anaknya membebaskan anaknya untuk memilih gendernya, jadi non-binary. Akhirnya anaknya berulang tahun dan Pedro membiarkan anaknya menggunakan ya pakaian wanita dan didandani seperti layaknya perempuan, anak perempuan. Padahal anaknya tuh masih belum remaja loh, masih anak-anak ya SD lah saya bilang. Saya cuma bisa ngomong why gitu lah. Why? Kenapa ini terjadi? Pedro ini orang Kristen kalau tidak salah ya. Orang Spanyol saudara ya. Dan kebanyakan orang Spanyol kan memeluk keyakinan Kristen atau Katolik seperti itu. Tapi kenapa? Why ini terjadi? Kenapa? Karena mayoritas suara berkata love wins. Seakan-akan itu benar. Ada istilah orang tua harus memberikan kebebasan anaknya berpendapat termasuk memilih gendernya. Bagi saya itu adalah kesalahan berat, saudaraku.
Kita sebagai orang tua harus memberikan didikan dan ajaran. Dan ada baiknya didikan dan ajaran itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Makanya sadari kecil, ketika anak kami lahir dan kami melihat kelaminnya jauh sebelum dia lahir, kami sudah tahu kelaminnya dari USG, oh dia perempuan. Tidak hanya kita doakan, dari sejak dia lahir dan mulai mengerti, kita kasih tahu bahwa dia adalah seorang wanita, dia seorang perempuan. Gak ada kami sebagai orang tua bilang, nak terserah kamu memilih mau jadi laki-laki atau perempuan, gak ada. Seperti dia lahir, seperti itulah kami akan tegas dengan gendernya. Kalau dia laki-laki, maka dia laki-laki. Kalau dia perempuan, maka dia perempuan. Gak ada di tengah-tengah itu. Itu hanyalah campaign dan usaha orang untuk memutarbalikkan fakta. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal baru. Sodom dan Gomora juga sama. Ada orang-orang seperti itu. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga banyak orang-orang seperti itu. Jadi ini bukan hal yang baru. Cuma hari ini pengetahuan semakin bertambah-tambah. Kebebasan berpendapat pun akhirnya kebablasan. Orang jadi melupakan kebenaran. Cuma ngomong love wins. Tanpa tahu fakta atau kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita lanjut soal cancel culture ya. Beberapa artis Amerika, termasuk diantaranya atlet juga, bahkan tokoh masyarakat itu menolak kampanye LGBTQ ya. Dan apa yang kemudian terjadi? Termasuk menurut saya Liverpool tadi, mereka dibully di sosmed. Mereka ditekan oleh sponsor. Mereka bakal kehilangan pekerjaan. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang saya lihat dan saya mengikuti beritanya, akhirnya dipaksa meminta maaf kepada publik. Bukan karena mereka salah, tapi karena dunia tidak bisa menerima kebenaran yang mereka yakini. Tapi ingat saudaraku, Yohanes 15 ayat 18-20 pada intinya berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudara jangan kecewa kalau saudara dibenci oleh dunia. Saudara jangan takut bagi saya untuk berdiri atas kebenaran. Sekalipun kau harus mengalami cancel culture, memang kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Tapi dalam beberapa hal kita memang harus tetap berintegritas dengan apa yang kita yakini. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi cancel culture yang dialami oleh orang-orang atau aktor-aktor, artis-artis ternama, atau mungkin diantaranya saudara juga, adalah tanda bahwa dunia sedang menekan gereja agar kompromi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan memilih popularitas atau kita akan memilih kesetiaan kita kepada Yesus, saudaraku? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sampai di penghujung khotbah kita ya. Ada beberapa hal yang penting yang patut kita simpan. Kasih yang sejati, kasih Allah tidak membenarkan dosa. Jadi kita harus membedakan antara orang berdosa yang harus kita kasihi dan dosa yang harus kita tolak dan tinggalkan. Yang kedua, saudara harus belajar berani bersuara dengan kasih. Jangan menjadi keras tanpa kasih. Tapi jangan juga lembek tanpa kebenaran. Ya, kasih dan kebenaran itu berjalan bersama-sama. Yang ketiga, saudara harus siap menghadapi yang namanya cancel culture. Mungkin sekarang enggak, tapi kita tidak tahu nanti ketika era anak cucu kita. Dunia mungkin menolak kita, tetapi jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia menolak kita, Yesus menang. Itu yang harus saudara ingat. Dan yang terakhir, love wins yang sejati adalah salib Kristus, saudaraku. Kasih Allah memang menang, sudah menang di atas kayu salib. Bukan untuk membenarkan dosa,
Tetapi karena Yesus mati dan bangkit justru untuk mengalahkan dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini pertama-tama saudara dengarkan, saudara renungkan, dan nanti saudara soundingkan. Kalau saudara mendapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan, untuk mengajar, untuk membuat tulisan-tulisan, atau saudara diberikan kesempatan untuk berkhotbah, ingatlah hal ini. Jangan kompromi dengan dosa, dengan dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mendidik dan mengajar kami. Dan di kesempatan kali ini Tuhan, kami mohon kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia menggiring Tuhan, mengikuti Tuhan seumur hidup kami, dan kami tidak berubah setia Tuhan. Sekalipun suara mayoritas di dunia ini seakan-akan mengiyakan setiap pelanggaran dosa dan ketidakkudusan, tetapi kami sebagai umat-Mu akan tetap terus berpegang kepada kebenaran dan hidup dalam kesucian-Mu Tuhan. Tolong Tuhan mampukan kami, karena kami ini orang berdosa dan kami masih melekat di dalam daging kami yang masih menyukai dosa. Tapi biarlah kesucian, kekudusan itu berjalan dalam kebenaran yang kami taati dengan sempurna dalam hidup kami. Biarlah hati dan pikiran kami diperlengkapi terus dengan firman Tuhan, supaya kami boleh berkata tegas tidak dengan setiap dosa dan pelanggaran. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan kiranya memberkati kami di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Sepanjang pekan ini kami serahkan ke dalam tangan pertolongan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, baik itu pekerjaan, usaha kami, pendidikan kami, rumah tangga kami, biarlah Tuhan yang selalu menaungi kami, menjadikan hidup kami mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.